Jamaah sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah di sore hari ini. Ini rencananya mau seru-seruan di luar. Qadarullah hujan. Tapi panjenengan tidak usah khawatir. Apa yang Allah takdirkan itu yang terbaik. Jadi kalau Allah minta di dalam, ya di dalam lebih baik. Kalau Allah takdirkan di luar, maka di luar itulah yang terbaik. Kalau panjenengan minta sesuatu kepada Allah, kemudian diberi, berarti yang panjenengan minta baik. Kalau ternyata oleh Allah ditunda, berarti waktunya belum tepat. Kalau oleh Allah tidak diberi, berarti Allah akan memberikan untuk panjenengan sesuatu yang jauh lebih baik dari yang panjenengan minta. Jadi orang hidup di dunia gak usah bingung. Gak usah apa? Bingung. Ikuti aja. Apa yang Allah mau, apa yang Allah takdirkan, apa yang Allah inginkan, dan panjenengan punya sikap cuma dua. Kalau cocok, kudu akeh syukure. Kalau tidak cocok, harus kuat sabarnya. Selesai. Maka Nabi Muhammad bersabda, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair. Orang beriman itu syaratnya satu, iman. Inna amrahu kullahu lahu khair. Semua urusannya, semua keadaannya baik. Ketika dia mendapatkan kebaikan, dia bersyukur. Maka baik, ketambahan syukur, tambah baik. Dan ketika dia mendapatkan musibah, dia sabar. Dan musibah kalau digabung dengan kesabaran, maka itu baik. Dan Rasul bilang apa? Di akhir hadis ini, walaisa dzalika illa limu'min. Yang syukur dan sabar itu tidak mungkin dimiliki kecuali untuk orang yang imannya kuat. Nah, maka dengan itu jamaah, kita ngaji semacam ini, itu bukan cuma nambah-nambahi ilmu. Tidak. Bukan cuma kita ini mengumpulkan pahala. Tidak. Tidak sekedar duduk di majelis taklim agar dosa kita diampuni. Tidak sekedar itu. Tapi apa? Menguatkan iman. Karena kalau imannya sudah kuat, maka panjenengan tidak usah bingung dapat nikmat atau dapat musibah. Tidak peduli. Mau nikmat, oke. Musibah, tidak masalah. Karena orang yang iman, ketoto imannya. Dan kalau imannya ketoto, syukurnya hebat, sabarnya juga hebat. Maka di sore hari ini, rencananya mau keren di luar. Taman. Ada tempat duduknya bantal-bantal gitu ya. Warna-warni. Dan nanti agak gelap dikit, lampunya mulai nyala. Terus di kamera kayak bagus. Ternyata Allah tidak menghendaki. Allah kepinginnya di sini. Alhamdulillah. Baik jamaah sekalian, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat sempat, sehat, waktu, dan semuanya. Yang apabila kita bersyukur, maka insya Allah nikmat yang kita syukuri oleh Allah ditambah. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita mau berbicara bucin halal. Panjenengan tahu tidak pengajian pertama ini? Ini IO-nya, Mas Fuad dan kawan-kawan ini, cuma kepengen tahu saja, sing teko remaja, atau ibu-ibu, atau mbah-mbah. Jadi nanti ke depannya beliau bisa tahu. Nanti ini temanya bagaimana, yang ngisi siapa, kira-kira susunan acara bagaimana. Ternyata yo panggah. Tidak beda antara Pare dan Kediri. Pare itu, Anda masuk majelis taklim manapun, jamaahnya yo mereka-mereka juga. Dan ternyata di Kediri pun sama. Anda mau pengajian sama ustadz siapapun, ustadzah siapapun, judul majelis taklimnya merek apapun, yang datang ya wajah-wajah panjenengan ini ya. Ini ciri orang yang istiqomah. Ini menjadikan Mas Fuad tambah ngeluh ini. Ini kira-kira segmennya siapa ini? Tapi ya sudah. Temanya di sore hari ini, bucin halal. Maka saya mau sampaikan, ada 4 perkara. Tidak usah tanya kenapa 4 terus, tidak usah tanya ya. Bes pokok 4 lah ya. 4 perkara yang menjadikan rumah tangga itu semakin hari, semakin enak, semakin seru, semakin menyenangkan,
semakin mengasyikkan dan tidak membosankan. Tapi umumnya rumah tangga kan nggak begitu ya. Tambah suwe, tambah bosan. Iki mana, iki mana. Ada orang bangun tidur, ngelihat istrinya. Innalillahi wa inna ilaihi. Duh sopo aku iki. Dilihat lagi. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, paring sabar ya Allah. Ada orang yang bangun tidur begitu. Coba angkat tangan. Ngaku aja, enggak apa-apa. Kelihatan kok, kelihatan. Ngaku. Sing tangi turu ngelihat ke sebelah kanan atau kiri. Astagfirullahaladzim. Rabbana afrigh alaina sabra. Ya Allah, kuatkan sabarku ya Allah. Yang laki-laki bangun tidur istighfar ada? Atau tangi turu? Alhamdulillah. Pahalaku tambah dengan sabar lewat orang ini ya Allah. Oh doa ya. Nah, maka kita kepingin ada 4 tips yang ini semuanya aplikatif. Semuanya apa? Aplikatif. Menjadikan insya Allah ketika Anda berpasangan dengan pasangan yang halal, itu bucin dan bucinnya berpahala. Bucinnya panjenengan itu menjadikan panjenengan merasa saya tidak salah pilih hidup sama orang ini. Ternyata hidup sama orang ini memang menyenangkan. Dan senangnya saya mendatangkan kebaikan, mendatangkan pahala, mendatangkan ridho dari Allah. Nomor 1. Panjenengan buka surah Maryam. Buka. Udah bawa apa-apa, Masya Allah. Bagus bu. Kalau panjenengan bawa Quran di luar, kudanan, eman-eman. Sudah bagus. Ya. Buka surat apa? Maryam. Siapa suaminya Maryam? Pak Maryam. Luar biasa, Masya Allah. Ini kalau Ustadzah Rini masih hidup, dicewir panjenengan. Di sini-sini. Alhamdulillah beliau sudah wafat ini. Innalillahi wa inna ilaihi. Loh kok suaminya Maryam Pak Maryam itu ya apa? Sudah. Siti Maryam tidak punya suami. Dalam satu riwayat, nanti ibunda Maryam itu di yaumil qiyamah oleh Allah dinikahkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Anda buka surah Maryam ayat 96. Ayat berapa? 96. Jadi ibu-ibu sekarang ini mulai cerdas. Quran gak nggowo, pulpen gak bawa, rekam. Ambil guyang-guyu kayak gak salah gitu ya. Tapi gak apa-apa, ini sudah zamannya memang. Pada surah Maryam ayat 96. Ada 2 tips agar kita ini berumah tangga. Jangan kita ya, kok kayaknya saya nikah sama panjenengan kayaknya nanti. Supaya rumah tangga kaum muslimin itu senantiasa setiap hari tambah bucin, tambah bucin, tambah bucin. Nabi Muhammad coba. Tidak pernah istrinya itu merasa bosan. Bukan karena Nabi Muhammad tambah muda, tidak. Bukan tambah kuat, nun sewu ya, dalam tanda kutip urusan ranjang, yonda. Tidak juga tambah ganteng, yonda juga. Tapi tiap hari istrinya semakin cinta, semakin senang, semakin bahagia, semakin penuh dengan kebaikan. Karena apa? Kunci nomor 1 dan nomor 2, Allah sebutkan dalam surah Maryam ayat 96. Surat apa adik-adik? Ayat berapa adik-adik? Luar biasa, paut melati. Tepuk tangan, ya bagus. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 1. Innalladzina amanu. Innalladzina amanu. Berarti nomor 1 apa? Amanu. Berarti rumus yang pertama apa? Iman. Sekarang saya mau tanya, Ustadz, apa kaitannya iman dengan bucin? Ayo, kasih mic, Mas Fuad, ada mic, satu lagi. Yang bisa jawab, dapat hadiah, boleh pulang duluan. Apa hadiahnya Mas Fuad? Ada door prize. Apa hubungannya iman dengan bucin? Angkat tangan, silakan Mas Fuad. Silakan Mas Fuad, ayo. Antara iman dengan bucin. Oh, ada yang angkat tangan. Silakan. Siap. Kasih mic-nya. Masya Allah.
Ini wajahnya wajah baru ini. Kayaknya saya baru ketemu. Iya, baru. Baru. Baru gabung, Ustaz. Alhamdulillah. Silakan Ustazah. Saya Yuli dari Kediri, tepatnya dari Manis Rengko, Bu. Oh, Masya Allah ya. Hubungannya bucin sama iman. Jadi kalau kita itu iman kita lurus ya. Jadi kita terima takdir, kita meyakini Sip, cukup. Nanti kalau Anda teruskan, habis materi saya habis nanti ya. Intinya betul sudah kasih Mas Fuad. Ini dipek materi saya ini. Anda pengajian baru kelihatan sekali tapi sudah pinter. Masya Allah. Yang lain jangan sampai kalah. Jadi begini Bu. Allah Ta'ala berfirman, panjenengan cek nanti surah Maryam 96. Innalladzina amanu wa amilus salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Orang yang beriman dan beramal soleh, Allah akan memunculkan di antara mereka itu yang namanya wudda. Wudda itu akar kata dari kalimat atau kata mawaddah. Maka lihat, hubungan rumah tangga itu yang dicari apa? Sakinah, mawaddah, warahmah. Itu yang dicari. Nah, maka sekarang Allah Ta'ala berfirman, yang pertama, kalau kepingin bucin Anda setiap hari mendatangkan pahala, terus ketemu suami, senang. Suami ketemu istri, senang. Ada masalah, masalahnya jadi pahala. Ada kenikmatan, pinter bersyukurnya. Maka poin yang pertama, imannya diperkuat. Imannya diperkuat. Seperti yang beliau bilang, apa kaitannya iman dengan bucin? Iman itu menjadikan kita pasrah, tunduk, manut dengan takdirnya Allah. Ada cerita. Ini Anda mau diceritain yang mengerikan atau menyenangkan? Kalau menyenangkan Anda sering dengar, tak ceritani yang mengerikan ya. Tapi dua-duanya tak ceritani. Dan dua-duanya diceritakan oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, maaf. Diceritakan oleh Imam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa. Jadi Ibnu Taimiyah itu punya buku, itu dicetak sekitar 28 jilid. Itu kumpulan fatwa Ibnu Taimiyah. Salah satu yang diceritakan di sana begini, ada dua kisah berkaitan dengan iman yang urusannya dengan bucin. Nomor satu, ada seorang ulama punya istri seperti panjenengan, cerewet. Sabar. Iman ya, iman. Imannya dikuatkan. Ada ulama istrinya Masya Allah luar biasa. Termasuk siapa? Nabi yang istrinya itu begini. Nabi siapa? Angkat tangan. Ada dapat door prize. Ayo, angkat tangan. Nabi siapa yang istrinya? Angkat tangan dulu. Sebutkan. Bener. Haji tanpa antri. Bayar 384. Nabi Zakaria. Ketika Allah berfirman dalam Al-Quran, wa aslahna lahu zauja, kami perbaiki istrinya. Istrinya siapa? Nabi Zakaria. Itu kata Imam Ibnu Katsir, yang diperbaiki dua. Nomor satu, kandungannya yang mandul, Allah jadikan subur. Wa aslahna lahu zauja, kami perbaiki istrinya. Yang diperbaiki yang kedua, disebutkan apa? Kana fi lisaniha qul. Nabi Zakaria itu dalam riwayatnya, dalam tafsir Ibnu Katsir, itu istrinya, maaf ya, dalam tanda kutip, cerewet. Maka sama Allah diperbaiki. Oleh Allah, istrinya itu diperbaiki, jadi ngomongnya sedikit, sopan, dan menyenangkan. Sedikit, sopan, dan menyenangkan. Sudah, ceritanya begini. Ada seorang ulama, istrinya Masya Allah, cerewet. Ke kanan, komentar. Kiri, komentar. Suami bangun, dikomentarin. Suami tidur, dikomentari. Itu ciri istri yang perhatian. Betul? Betul? Ngawur. Suami sumpek. Sudah. Sampai kemudian, si suami ini punya anak. Seorang ulama ini punya ulama. Ini saya ceritakan dengan bahasa saya. Setelah
si anak itu dewasa sampai akhirnya menikah. Setelah si anak laki-laki ini menikah, Anda buka dalam kitab Majmu' Fatawa. Dapat istri. Istrinya solihah. Baik, luar biasa. Ketemu sama anaknya ulama tadi, yang istrinya apa? Cerewet. Setelah berhubungan rumah tangga sekian lama, sampai si istri itu penasaran datang ke rumah ayah mertuanya. Tanya, Pak, saya ini kok merasa takjub dengan putra panjenengan yang sekarang jadi suami saya. Kok uapi eram, pol api ibadahnya Masya Allah. Tanggung jawabnya luar biasa. Kasih sayangnya Masya Allah. Top. Kalau saya melakukan kesalahan, dia termasuk suami yang sabar. Dia tidak pernah berhenti dan jenuh menasehati saya. Kuncinya apa? Kok panjenengan bisa punya anak laki-laki sebaik itu? Apa kata si suami atau bapak mertua tadi? Katanya apa? Sobertu, dengerin. Sobertu ala ada ummihi ishrina sanatan. Karena saya sabar ngadepi ibunya dia sing cerewet pol 20 tahun. Berapa tahun? Berapa tahun? Istri cerewet 20 tahun, si suami tetap apa? Sabar. Hadiahnya apa? Anaknya luar biasa. Maka Abdullah ibnu Abbas ketika menafsirkan ayat Al-Quran, wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Kata Allah dalam Al-Quran, pergauli istrimu dengan cara yang baik. Kalau kamu membenci dia, boleh jadi dari apa yang kamu benci Allah datangkan kebaikan. Abdullah bin Abbas menafsirkan ayat ini dengan tafsir bagaimana? Kalau ada istri sabar terhadap keburukan suami, atau sebaliknya, suami sabar atas kekurangan istri, Allah gantikan kesabaran mereka dengan anak yang menyenangkan pandangan matanya. Maka ojo gampang protes, kok ngene yo bojoku yo, letoy. Ada loh Bu, di TV nasional Bu. Ada dengerin nggak yang acara curhat dong? Atau Mas Fuad, saya punya usulan acara ini Mas Fuad. Bikin aja, curhat dong Ustadz gitu. Jadi bikin acara pokok curhat tok izin wis. Ibu-ibu yang curhat tentang suami, suami yang curhat tentang istri. Orang tua curhat tentang anak, anak curhat tentang, kira-kira semakin hari semakin penuh ini. Cepat viral, Ustaz. Cepat viral. Apalagi kita bikin. Saya dipaksa sama suami saya untuk berhubungan dengan laki-laki lain. Dilihat olehnya. Settingan. Itu ustadznya, teman saya. Tapi sudahlah, enggak apa-apa ya. Sudah. Kita lanjutkan. Maka kata Abdullah bin Abbas, kalau sabar, Allah ganti kesabaran terhadap pasangan itu dengan anak turun yang solihin dan solihan. Sudah. Maka nomor satu, ceritanya tadi, kata bapak itu, kenapa bisa punya anak laki-laki yang hebat luar biasa? Kuncinya apa? Sabar terhadap gangguan pasangan. Ya enggak harus istri kan? Boleh jadi siapa? Itu cerita pertama. Cerita kedua, mengerikan. Mau? Tapi kayak apa ya? Saya kepingin cerita kok ya. Terserah saya kan? Ini cerita kedua. Yang cerita Ibnu Taimiyah. Di dalam kitab yang sama. Judulnya Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah. Ada seorang suami. Ini kerjanya di pasar. Buka toko. Toko itu tutupnya jam berapa? Kalau bahasa Kediri ya. Tutup jam 11. Buka lagi jam 2 siang. Tutup jam berapa? 11. Buka jam? Tutup jam 11. Kemana si laki-laki itu? Berangkat ke masjid. Setelah selesai sholat zuhur, dia pulang ke rumah istrinya, makan siang. Istirahat sejenak, balik ke toko sampai jam 5 sore. Ini bahasa jamnya Kediri ya. Jamnya apa? Kediri. Sudah.
Tiap hari begitu. Jam 11 tutup, masjid, pulang, makan, istirahat, balik toko. Jam 11 tutup, masjid, pulang, makan, istirahat, balik toko. Tiap hari. Sampai suatu hari, itu suami tutup jam 11, masjid, tapi pulangnya tidak ke rumah istri. Ayo. Mulai. Ini kalau istri Kediri, langsung rabi maneh. Wah, ini ruwet ini kalau istri Kediri. Kok selamatnya ini istri di zaman Ibnu Taimiyah? Solihah. Panjenengan solihah boten? Bagaimana Pak? Ngaku solihah Pak? Panjenengan akuin apa boten Pak? Meneng kabeh. Ini namanya klaim sepihak ini. Sudah. Sampai si istri curiga. Kemana suami saya ini? Kok biasanya setelah sholat zuhur pulang ke rumah? Ini tokonya tetap tutup, tapi tidak pulang ke rumah. Akhirnya diutus pembantunya. Coba kamu cek. Itu tuan kamu, kalau istirahat siang sekarang di mana dan kemana dengan istri posesif. Kamu di mana? Terusnya apa? Kamu di mana? Korban lagu kabeh ini ya. Ini istrinya posesif. Kemana, di mana, sama siapa, terus macam-macam. Sudah. Dicek. Ternyata masuk ke rumah salah seorang perempuan. Pembantu tadi tanya sama tetangga-tetangganya. Itu siapa? Dibilang, oh itu si fulana. Ditanya lagi, laki-laki yang masuk itu siapa? Oh itu suaminya. Mereka menikah sudah sekitar 3 bulan. Oh ya sudah. Pulang dia ke rumah tuan perempuannya, putrinya. Bilang, nyonya atau tuan putri, ternyata suami Anda sudah nikah lagi. Ini kalau Anda yang jadi istrinya ya apa Bu? Ini kan hujan, menjelang maghrib, waktu yang mustajab. Aminkan saja. Aminkan dulu. Sholawatin aja. Nanti datang. Amin. Ya Rabbal. Ini kita mau seru-seruan gak kok diwedeni ya? Sudah. Apa kata perempuan itu? Setelah dapat cerita dari pembantunya, bahwasannya suaminya sudah nikah lagi. Apa katanya? Ya sudah. Kalau memang begitu, tetap seperti biasa, kita pura-pura tidak tahu. Jangan menunjukkan kecurigaan apapun. Bu, mana ibu-ibu yang potensial ini? Ya Bu ya, ini sikapnya Bu. Jangan tunjukkan kecurigaan. Selama tuan kamu tidak cerita, berarti dia tidak kepingin kita tahu. Kalau dia tidak kepingin kita tahu, tunjukkan seakan-akan kita tidak pernah tahu. Wes, seperti biasa. Terus Bu, seperti itu. Tidak berkurang pengabdiannya kepada suami yang sekarang ketahuan nikah lagi. Saged? Lah terus panjenengan ngaji buat apa? Sudah, wes lanjut. Sampai suatu hari si suami sakit keras. Sakit keras. Yang menjadikan si suami ini tidak bisa berangkat ke pasar, otomatis tidak bisa datang ke rumah istrinya yang nomor 2. Istri yang pertama bingung, manggil pembantunya. Gimana ini? Kesian istri keduanya. Nanti dia panik karena suaminya tidak pernah datang. Tapi kalau kita beritahu, nanti suami saya ngerti kalau saya tahu dia nikah lagi. Ya apa? Diberi usul sama pembantunya. Wes, diem aja. Biarin. Siapa tahu nanti suami kamu sembuh. Setelah dia sembuh, biar dia kembali ke rumah istri keduanya. Qadarullah tidak sembuh malah meninggal. Setelah si suami ini meninggal, apa yang terjadi? Dipanggil tukang bagi waris. Dipanggil ulama ahli waris. Ulama, ini harta suami saya. Tolong dibagi. Dia dengan saya tidak punya anak. Tapi dia punya istri kedua.
tolong dibagi yang adil, mana jatah saya dan mana jatah istri kedua. Setelah pembagian selesai, pembantunya disuruh ngirim jatah waris ke rumah istri kedua. Keren enggak ini? Keren apa luar biasa? Tidak kepingin model keren begini. Oh ya sudah. Sudah dikirim. Datang dia ke rumah istri kedua. Diketok, tok, tok, tok. Bu, saya pembantunya Bapak Fulan. Dan saya memintakan maaf dari istri pertamanya. Karena selama suami Anda berdua sakit, tidak memberitahu. Karena memang suami tidak berkenan, kami tahu bahwa dia telah beristri dua. Terus bagaimana? Suami kamu sakit selama sekian waktu yang menjadikan dia tidak bisa datang. Nah, qadarullah tadi sore dia meninggal. Dan sekarang ini jatah warisan untuk kamu dari istri pertamanya. Masya Allah. Istri seperti ini, Bu. Tempatnya kira-kira surga apa neraka? Ya sudah, tiruan, Bu. Panjenengan kepingin surga apa neraka? Ini kira-kira pengajian bulan depan gak ada yang tekoi. Ini materi ini mengerikan. Sudah? Istri kedua cerita. Sudah. Kembalikan harta ini kepada istri pertama. Karena dia, yaitu suami yang tadi sore meninggal, telah menceraikan saya di awal dia sakit karena dia khawatir zolim kepada saya karena tidak mampu mengunjungi saya di setiap harinya. Maka karena dia sakit, dia menceraikan saya. Berarti tidak ada jatah waris untuk saya, kembalikan kepada istri pertama. Lihat tuh. Dalam keadaan seperti apapun, kisah yang pertama suami tetap sabar. Kisah yang kedua, istri tetap berbakti. Modalnya apa? Iman. Kenapa imannya bisa menjadikan dia sekokoh itu? Karena dia yakin, Kul la yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak akan menimpa saya kecuali apa yang telah Allah tuliskan untuk saya. Itu iman atau bukan? Iman. Sip. Nomor 2. Masih dalam surat Maryam ayat berapa? 96. Innalladzina amanu, iman selesai. Maka rumah tangga tanpa iman roboh. Rumah tangga tanpa iman apa? Roboh. Nomor 2. Wa amilus solihat. Amal soleh. Panjenengan tahulah hadisnya. Cuma kita sampaikan karena ini materinya. Mau panjenengan tahu atau panjenengan tidak tahu, ini materinya. Amal soleh. Itu yang menjadikan rumah tangga tetap apik. Suaminya soleh, istrinya solihah. Suaminya taat kepada Allah, istrinya juga taat kepada Allah. Dalilnya begini. Nomor 1 tadi, surat Maryam ayat berapa? 96. Dalil yang kedua, hadis sahih. Hadis sahih. Rasulullah bersabda, rahimallahu mra'an. Allah akan merahmati seorang suami. Qoma minal lail. Yang sholat tahajud. Angkat tangan. Yang istiqomah sholat tahajud. Ini bukan buat sombong ini. Saya kepingin tahu saja. Angkat tangan, angkat tangan. Yang istiqomah sholat tahajud. Tak ewangi. 1, 2. Yang lain? Pendi? Guyu. Pak Bayu, 3. Sip. Rahimallahu mra'an qama minal lail. Allah merahmati seorang suami. Syaratnya apa? Bangun tahajud. Tsumma shalla, kemudian dia sholat. Setelah dia selesai sholat, wa aiqadha zaujatahu. Buka istrinya. Istrinya dibangunkan. Fa'in abad, kalau istrinya tidak mau bangun, ini banyak model begini ya. Ya Pak ya? Kalau kita bangunkan ya Pak? Wangel. Tahajud. Wale. Jangan begitu. Kebalik ya? Ya wes, manut. Saya ini ustadz manutan kok ya. Kalau istrinya tidak mau bangun,
nadhaha fi wajhiha alma. Dia apa? Wajahnya diperciki air. Tsumma qamat. Akhirnya si istri bangun, mereka sholat bareng. Sebaliknya, wa rahimallahu imra'atan. Allah merahmati seorang istri bangun untuk sholat tahajud. Ketika dia selesai sholat, suaminya dibangunkan. Kalau suaminya tidak mau, nadhahat fi wajhihil ma. Sama istri dipercikkan air. Mas, bangun sholat tahajud. Ketika suaminya sudah dipercikkan air, suaminya bangun, mereka sholat bareng. Itulah rumah tangga yang oleh Allah dirahmati. Amal soleh. Lah sekarang bagaimana? Mau bucin halal, tapi gak tahu sholat. Mau bucin halal, gak pernah puasa sunnah. Mau bucin halal, gak tahu apa ini? Mancing, sodakoh, gak pernah sedekah. Mau bucin halal, gak pernah baca Quran bareng. Ayo angkat tangan. Yang punya jadwal baca Quran bareng suami istri. Hah? Oh, serius? Tenane? Masa? Suaminya Ustadz ya? Iya. Jam berapa Bu ngaji bareng sama suami? Mas Fuad, Mike. MC jangan dibiarkan duduk, suruh keliling terus. Yang pakai jilbab merah Mas Fuad yang depan, nggih. Ini jangan dianggap sombong ya, ini cerita. Monggo Bu. Biasa ngaji bareng sama suami, jadwalnya itu seminggu berapa kali, jam berapa, yang dibaca berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita sudah mengamalkan one day one juice. One day one juice? Ya. Sama suami? Ya, punya juice sendiri-sendiri kita. Oh, punya Jadi, juice sendiri-sendiri. ya. Dengan juice berapa? Suami Ya, juice berapa? baca itu minimal 1 minggu sekali. Kita punya juice. Jadi jamnya kita jam berapa sistem biasanya? struktur Quran. Panjenengan baca bareng? Habis subuh biasanya. Masya Masya Allah. Terus suami kelihatan menyenangkan atau greget nih gitu Bu? Bagaimana efeknya setelah? Gimana Mbak Yani? Kenapa? Ini yang kenal suami saya. Oh itu yang kenal. Coba temennya yang ngomong. Bagaimana suaminya Bu? Panjenengan tidak pengen punya suami seperti beliau ini? Apa ditum-tum gitu? Masa buka rahasia atau Ustaz? Tidak usah ya. Nggak usah, gitu. Insya Allah menyenangkan. Ada yang marry. Luar biasa. Nanti ada yang marry. Oke Bu, matur suwun Bu. Mugi-mugi istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Maka bagaimana panjenengan kepingin rumah tangga itu bucin, tambah dino tambah sayang, tambah dino tambah apik, tambah dino tambah deket, tambah cinta. Kalau panjenengan tidak punya surat Maryam ayat 96. Sementara Allah Ta'ala berjanji. Dan Allah ketika berjanji tidak mungkin diingkari. Orang yang beriman dan beramal soleh, apa yang Allah janjikan? Sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Allah akan berikan kepada mereka mawaddah. Mawaddah itu apa? Cinta dan kasih sayang. Nomor 1, iman diperkuat. Nomor 2, amal soleh diistiqomahkan. Yang ketiga, surprise kecil yang Anda beri kepada istri, itu ada waktunya. Surprise-nya apa? Ya, nggak harus besar. Dek, Tangio. Apa sih, Ma? Tangio. Iki lo tak kenal nih, adikmu. Masya Allah. Itu surprise. Jin, ternyata apa? Roti. Nah, sudah. Kasih surprise. Dan itu ada di rumah tangga. Wassalam. Salinglah kalian memberi hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Nah, maka kalau kita
kepingin cinta itu tumbuh setiap hari, maka kasih hadiah. Kepada siapa? Calon istri. Hadiah itu kan pancingan, Bu, ya. Panjenengan tahu orang mancing enggak? Ikan itu dikasih umpan kalau mau dipancing. Kalau sudah kepancing, sisa diapain? Sisa digoreng. Apa? Jadi yang dikasih hadiah istrinya siapa? Nggak. Kasih hadiah sama istri. Istri ngasih hadiah kepada siapa? Suami. Nabi Muhammad melakukan itu apa tidak? Melakukan. Nabi Muhammad SAW setiap diundang makan oleh sahabatnya, Nabi Muhammad mengatakan apa? Ajak istri bersamaku. Kalau kamu tidak ngajak istriku, jangan ngundang aku. Terus sahabatnya bilang, ya Rasul, tempatnya tidak cukup. Ini tempat khusus laki-laki. Rasulullah bilang apa? Ada enggak yang bisa aku bawa untuk istriku? Dihadiahi, Bu. Jadi kalau panjenengan keluar kota, panjenengan keluar negeri sering ya? Ke swasta itu maksudnya. Luar negeri apa? Panjenengan keluar kota, panjenengan pergi kemana, panjenengan kerja, bawa hadiah kecil. Istri saya yo sering. Sering apa ya? Terus pokok kasih hadiah. Karena hadiah itu menjadikan panjenengan setiap hari sama pasangan panjenengan semakin cinta. Dan ya tidak harus tiap hari. Boleh jadi ya mungkin sebulan sekali. Atau kemarin, Masya Allah ini ya. Dikasih surprise party. Luar biasa. Saya sampai kaget loh. Yang sudah umur 60 aja begitu. Saya yang masih 27 tidak pernah begitu. Anda ketawa karena apanya? 27-nya. Gak percaya? Anda tidak pernah kualat sama Ustadz Anda ya. Nah sudah. Maka kasih surprise. Misalkan suami ulang tahun. Kasih hadiah. Mas, kemarin saya tanya teman saya yang suaminya meninggal. Mau ndak nikah dengan suami saya? Kata teman saya, mau mas. Itu hadiah buat kamu. Wow, surprise. Suami tambah cinta. Betul, Pak? Betul, Pak? Yang yakin, betul? Betul, Bu. Cari dukungan ya. Nah, Anda carilah apa hadiah yang memang pantas. Dan begitu pula sebaliknya, istri memberi kepada suami, suami memberi kepada istri. Penutup terakhir, sudah jam 5. Iman diperkuat. Nomor 2, amal soleh diistiqomahkan. Nomor 3, jangan lupa memberi hadiah. Yang terakhir, memuji. Apa yang terakhir? Yo, kita memuji istri itu kan di awal pernikahan ya. Lewes 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun, istri mulai begini. Masya Allah, kok tambah, pipinya tambah singset gitu. Kewaplok sama istri. Pok, peot gini kok singset. Tapi tidak apa-apa, nah. Harus banyak memuji. Memuji itu apa? Ingat, bukan cuma memuji fisik. Karena normal, semakin usia, fisik meningkat atau menurun. Maka yang dipuji jangan lagi fisiknya, apanya? Masya Allah, kamu ini kok seperti santan. Tambah tuwek, tambah kental. Apa nih? Keringetmu. Masya Allah. Sudah, yang kasih pujian, yang bikin dia senang. Masakannya, rumah yang bersih, pelayanannya terhadap suami. Dan tidak apa-apa kalau memang Anda lihat fisiknya pantas untuk dipuji, ya puji saja. Sampai ini Dik, Masya Allah Dik. Masih yo lemu tapi yo lemu-lemu sing ya apa ngono Dik. Kenyil-kenyil kayak puding Dik. Lah dicekeli ndredeg kabeh Dik. Nah, kenapa? Pujian itu akan mendatangkan rasa cinta. Orang dipuji, Bu, seneng apa enggak? Wes gini aja. Ibu-ibu umur 65. 65 itu muda atau tua? Ya semolayan loh ya. Gitu. Tapi senang pakai bedak. Foundationnya itu 3 senti. Jadi alas bedaknya itu 3 senti. 3 senti. Jangankan itu.
Umi saya usianya 71. Tadi malam saya keluar, titipnya apa? Nak, alas bedak Wardah nomor 3 sama bedak Wardah nomor 3. Apa mah? Alas bedak Wardah. Saya mikir, umur 71 alas bedak itu loh. Yang pantas alas apa ini? Alas tidur. Tapi enggak apa-apa, aja seneng. Pakai. Terus abah saya ngelihat, oke, wis tawek ke. Masya Allah. Nah, umi saya itu kalau keluar seneng kelambian rapi, tasnya rapi, jilbabnya rapi, apalagi acara manten. Terus abah saya gembosi. Abah saya bilang apa? Percuma. Dek manten itu sing didelok, mantene kudu kon. Kata umi saya apa? Jawabannya bagus. Loh, aku nggak kelambi api, jilbab api, tas api, kudu didelok uang, nyenengno awakku. Nah, itu loh Pak, ngerti ya Pak? Nah, maka kalau istri seperti itu Pak, aja malah gak diwasno, malah Masya Allah, bidadari surga. Top. Wedake kurang kandel tapi. Lah iso aja 3 senti, 5 senti. Nah, pujian Bu, dipuji, suami dipuji. Masya Allah Mas. Nggak nyesel saya oleh Allah dinikahkan dengan suami semacam kamu Mas. Hidup saya berwarna Mas. Ireng terus Mas, Masya Allah. Istri juga gitu sama suami. Memang Allah tidak pernah salah pilih. Allah memilihkan saya istri seperti kamu. Kira-kira kalau istri saya bukan kamu, ayo loh, saya wes gini loh, kok panjangan gak sido itu loh. Ayo, lagi. Saya tunggu. Nah, maka ngomong sama istrinya, kalau istri saya bukan kamu, mungkin orang lain tidak sabar dengan sifat saya. Tapi karena kamu orangnya nah, seneng tidak dipuji? Seneng. Nah, maka itu 4. Supaya bucin di rumah tangga setiap hari, itu menjadikan kita semakin cinta, semakin dekat, semakin sayang, semakin bahagia. Dan 4-empatnya diamalkan. Nomor 1, imannya diperkuat. Nomor 2, amal solehnya diistiqomahkan. Nomor 3, jangan lupa sesekali memberi hadiah. Yang istri suka itu apa sih? Mentahnya saja. Wes tak lacak digarap dewi kayak mentah ya, Pak. Yang keempat, jangan pelit pujian. Puji. Bangun tidur. Ambungan lambene. Kamu bangun tidur aja, bau mulutmu harum. Nggak apa-apa, ngempet titik. Yang penting pasangan merasa apa? Senang. Baik ya. Itu yang dapat saya sampaikan. Didodok-dodok sama Ustadz David ini. Wes waktu nanti jadi. Jazakumullah khair. Itu yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.